Byscript.io baru aja melakukan major update. Major update yang terjadi di Byscript.io kali ini lebih banyak terjadi di bagian auto tradernya. Ada 3 update utama yang berkaitan dengan major update kali ini. Yang pertama adalah pilihan market dan juga asetnya. Kalau sebelumnya Byscript.io cuma ada spot, sekarang sudah ada spot dan juga futures. Update yang kedua adalah berkaitan dengan pembuatan dari auto tradernya. Mekanismenya sangat-sangat berubah dari sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kalkulasi dan bagaimana cara bekerja dari auto tradernya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan yang pertama. Kalau sebelumnya pilihannya cuma ada spot only. Kalau yang sekarang sudah ada futures juga. Teman-teman bisa pilih sekarang antara spot dan juga futures. Pada saat pertama kali gua launch Byscript.io, pada saat itu marketnya itu lagi bullish market. Sehingga sengaja gua bikinnya pilihannya spot only karena pada saat major trendnya adalah bullish market, maka pilihan terbaiknya adalah trading di spot only, yaitu beli satu arah aja, beli di bawah, jual di atas. Ketika market kondisinya udah mulai seperti sekarang ini, udah mulai sideways, naik udah mulai berat, bahkan udah mulai mengindikasikan mulai datang ke bearish market, maka pilihan terbaiknya adalah untuk masuk ke dalam market futures. Gue akan bahas terkait dengan bagaimana Byscript.io bekerja pada market futures. Kita tahu ya, pergerakan market itu kan kayak gini lah. Ya, kurang lebih misalkan seperti ini. Trading plan yang saat ini ada di Byscript.io itu kan trading plan XMA ya, saat ini. Trading plan XMA itu sederhananya gimana caranya ketika di bawah ini kita buy dan ketika di atas itu kita sell. Oke, nah ini kan buy, sell, buy, sell, buy, sell dan seterusnya. Pola pikir ketika menggunakan trading plan XMA pada market spot adalah bagaimana agar ketika terjadi penurunan kita sudah melepas barangnya. Jadi kita beli, habis itu pas harganya udah tinggi kita lepas barangnya, begitu harganya turun lagi kita beli lagi, begitu harganya tinggi kita jual lagi barangnya. Waktu pertama kali gue aktifin trading plan XMA, gue dengan kesadaran penuh tahu bahwa trading plan ini akan berat dijalankan ketika kondisi marketnya udah mulai masuk ke dalam bearish market. Makanya di story-story Instagram gue sering bilang bahwa kalau kita mainnya spot trading ketika bearish market, maka pola pikirnya bukan cari untung, tetapi bagaimana biar kita nggak kena drawdown yang cukup dalam. Jadi let's say market Ethereum turun 80%, tetapi aset kita cuma turun 30-40%. Itu adalah pola pikirnya pada saat gue bikin trading plan XMA yang dieksekusi di spot market. Nah, tapi gue juga sadar ketika gue buat XMA adalah ketika bearish market berarti kan terjadi penurunan. Nah, dengan pola pikir bahwa kita beli di bawah, jual di atas, jadinya pada saat di bawah ini kita ngelong. Ketika di atas kita nge-short dan seterusnya. Di atas nge-short. Jadi kita akan selalu open posisi untuk bisa mendapatkan profit. Sedangkan kalau di spot doang, pada saat naik kita ikut, tapi pada saat turun kita cuma wait and see doang nih. Kita nggak bisa dapetin profit ketika terjadi penurunan. Ini kita wait and see nih. Ketika penurunan dalam kita wait and see, ketika penurunan dalam kita wait and see. Jadi nggak bisa dapetin profit ketika terjadi penurunan yang sangat dalam atau bearish market. Kalau memang trading plan-nya bisa secara algoritmik menentukan bottom dan top, maka dengan logika yang sama seharusnya ketika dijadiin dua arah atau kita ngelong dan nge-short ketika terjadi penaikan dan penurunan, harusnya profitnya lebih besar dibandingkan dengan satu arah doang. Maka ketika dilakukan tes hasil profitnya tidak lebih besar, maka trading plan-nya itu nggak bisa dipakai sebenarnya. Pada saat gue bikin trading plan XMA, salah satu indikator gue adalah kalau ini trading plan dari satu arah gue ubah jadi dua arah dan dia menghasilkan persentase profit yang lebih besar,
baru gue pakai. Oleh karena itu, ketika pertama kali gue bikin dan lagi bullish market, nggak apa-apa. Jalanin dulu aja bullish market. Karena kalau bullish market dan kita long only atau kita cuma buy sell doang, kita nggak ngelakuin short, itu udah bisa ngedapetin profit. Kita nggak bisa mendapatkan profit ketika terjadi penurunan dan kita hanya maksain trade-nya spot. Itu akan sangat-sangat sulit. Kalau dilihat di backtest di byscript.io, trading plan spot dengan trading plan futures secara persentase profit itu akan lebih besar trading plan futures. Karena spot ini satu arah, dia cuma ngambil profit yang ketika terjadi kenaikan doang. Futures mau naik maupun turun itu sama-sama bisa dapetin profit. Kapan waktu yang tepat untuk mengaktifkan trading futures adalah saat ini. Ketika market udah mulai berat buat naik dan udah mulai menuju ke bearish market. Oke, itu adalah major update yang pertama. Jadi teman-teman bisa aktifin trading plan-nya di market futures. Pastiin asetnya teman-teman itu ada di wallet futures sebelum teman-teman mengaktifkan auto trade di futuresnya. Major update selanjutnya adalah terkait dengan auto tradernya. Pembuatan auto tradernya. Kalau sebelumnya, teman-teman wajib connect exchange terlebih dahulu ya. Exchange, kemudian teman-teman bisa buat auto trader. Oke, nah di dalam auto trader itu ada yang kami sebut sebagai pair. Misalkan USDT, BTC, USDT, ETH, USDT, Solana misalkan, dan seterusnya lah. Kalau teman-teman tergantung plan yang teman-teman jalankan, bisa 1, bisa juga sampai 10, bahkan kalau teman-teman ambil yang lifetime, teman-teman bisa aktifin sampai 50 pair. Kalau sebelumnya bikin exchange, habis itu bikin auto trader, di dalam auto tradernya itu terdapat pairnya, jadi nempelnya nih di dalam satu auto trader kayak gini. Hal ini bikin jadi nggak fleksibel. Contoh misalkan balance-nya teman-teman itu misalkan $12.000, 12.000 USDT lah. Kalau teman-teman aktifin auto trader, aktifin satu auto trader dengan 3 aset di dalamnya, dengan 3 pair di dalamnya, teman-teman maksimum itu bisa untuk setting ini 4.000 amount-nya. Karena 4.000 dikali 3 itu sama dengan 12.000 USDT. Ini bikin nggak fleksibel gitu. Banyak masukan bahwa pengennya bobotnya Bitcoin itu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Dengan model yang sebelumnya, hal itu tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu sekarang berubah, jadi acuannya bukan lagi dalam auto trader, tapi sekarang acuannya itu ada pada pairnya. Udah bukan lagi di auto tradernya. Ketika teman-teman bikin auto trader, maka yang jadi adalah langsung ke dalam tingkat pairnya. Teman-teman bisa setting trade amount-nya itu bukan langsung ke semuanya, tapi bisa per masing-masing aset. Misalkan Bitcoin dari 12.000 teman-teman pengen yang ini 10.000, yang ini 1.000, yang ini 1.000. Ini bisa untuk dilakukan. Yang mana sebelumnya itu nggak bisa buat dilakukan. Jadi sekarang nempel ya per masing-masing pairnya. Jadi kalau plannya sebelumnya cuma bisa 1 auto trader, tergantung paketnya teman-teman. Kalau yang lifetime itu bisa 5 auto trader. Kalau sekarang, update yang sekarang, tingkatannya sudah bukan dibatasi di bagian auto trader, tapi dibatasi di bagian pairnya. Kalau yang 1, yang 5, yang 10 berarti bisa jumlah pairnya itu bisa 10. Dan dengan hal itu, misalkan teman-teman mau BTC-nya itu ada 2. Bikin lagi ternyata di sini USDT, BTC. Mau bikin lagi, jadi BTC-nya ada 2 nih. Itu memungkinkan juga. Jadi jauh lebih fleksibel. Nah, yang lifetime auto trader pair ya itu bisa sampai 50 pair. Jadi, banyak banget dah. Bisa bikin sesuai sama ini. Dan exchange-nya ini juga kita belum batasin saat ini. Jadi kalau sebelumnya ada pembatasan jumlah exchange, kalau sekarang kita bebaskan yang penting jumlah auto trader yang aktifnya.
Oke. Ini adalah pembuatan dari auto tradernya. Menyambung hal ini, kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu kalkulasi dan bagaimana cara auto tradernya ini bekerja. Kalau sebelumnya, tadi kan 12.000, habis itu dikunci, di sininya trade amount totalnya 4.000. Oke, ini kita ulang lagi ya, mundur dikit ke yang tadi, 4.000. Berarti kan per masing-masing ini 4.000. Per masing-masing 4.000 USDT. Nempelnya itu di auto trader. Oke, belum di per masing-masing pair. Kita ngomongin terkait dengan profit and loss, juga ngomongin tentang compoundingnya, compound positif maupun compound negatif. Ketika terjadi trade, contoh misalkan dari BTC, Ethereum, dan Solana, ternyata setelah melakukan 10 kali trading, ini kan total amount-nya 12.000 ya. Di sini totalnya 12.000. Ketika udah 10 kali ngelakuin trading, ternyata naik nih asetnya jadi 15.000 profit. Plus ini kan berarti kan plus 3.000 lah. Plus 3.000 USDT, jadi yang baru angkanya segini. Next entry-nya ketika muncul sinyal buy, next entry-nya itu diambil dari angka ini 15.000 dibagi jumlah pair yang diaktifkan. Berarti 15.000 dibagi 3. Jadi setiap entry selanjutnya, teman-teman, entry-nya bukan lagi 4.000, tapi berubah jadi 5.000 USDT. Naik. Padahal plus 3.000 USDT ini datangnya cuma dari Bitcoin doang misalkan. Yang lain, Ethereum dan Solana, ini belum perform. Nih kita ulang lagi ya. Jadi ini kan 4.000 USDT. 4.000 USDT ternyata setelah 10 kali trade, ini plus 5.000, ini minus 1.000, ini minus 1.000. Sehingga in total secara P&L profit 3.000. Menghasilkan balance baru yaitu 15.000 USDT. Tapi dengan kalkulasi yang kayak gini, hasil 15.000 ini dibagi ke jumlah pair yang diaktifkan. Jadi kalau 3 berarti 15.000 dibagi 3. Jadi next entry-nya bukan lagi 4.000 tapi jadi 5.000. Ini juga jadi 5.000. Ini juga jadi 5.000. Entry selanjutnya. Hal ini bikin balik lagi nggak fleksibel. Padahal yang perform kan Bitcoin ya. Tapi kenapa aset yang lain juga berpengaruh gitu, malah ngenaikin jumlah aset yang lain pada saat entry-nya. Sehingga kami ubah saat ini. Hitungannya udah nggak kayak gini lagi. Sekarang secara kalkulasi berubah menjadi kayak gini. Tadi ingat ya bahwa auto tradernya udah bukan tingkat auto trader lagi, tapi langsung ke pairnya. Misalkan ini 6.000 deh. Ini 3.000. Ini 3.000. Oke. 6.000, 3.000, 3.000. Total 12.000 USDT. Oh, total ini jadi irrelevant. Jadi tidak perlu diperhatikan. Oke, 6.000, 3.000, 3.000. Nah, ternyata BTC trade profitnya naik jadi 5.000 plus 5.000 USDT. Ini minus 1.000, ini minus 1.000. Next entry-nya mereka isolated, jadi per masing-masing pair. Next entry-nya ini 6.000 ditambah 5.000, jadi 11.000 USDT. Ini 2.000, ini 2.000. Jadi next entry-nya itu sesuai dengan bagaimana performa si pair ini berdasarkan auto trader ini itu bekerja. Kalau dia menghasilkan profit 5.000, maka digulung kompon positifnya itu cuma ke aset ini doang, gak didistribusin ke aset yang lain. Jadi secara hitungan udah berubah total. Nah, hal ini bikin jadi memungkinkan tidak mempengaruhi, ini kita sebut angka 6.000 ini ya, angka 6.000, angka 3.000 ini sebagai initial budget. Nah, ini yang 11.000, 2.000, 2.000 ini current. Jadi ini disebut sebagai balance modal.
initial budget, ini current balance nih. Yang sekarang posisinya berapa nih? Current balance. Kenapa hal ini dilakukan? Pertama, biar lebih fleksibel, biar nggak nempel sama auto trader, dan profit per masing-masing pair itu jadi clear berapa. Dan yang kedua, ini juga bisa mencegah untuk kalau teman-teman mau aktifin di pair yang sangat-sangat volatile dan mau masukin jumlah asetnya lebih kecil gitu. Ini misalkan Solana 3.000, Bitcoin 6.000. Nah, seberapapun aset teman-teman, ketika auto trader ini berjalan, amit-amit, sejauh ini sih belum ada ya backtest yang margin call angkanya ya. Amit-amit ternyata loss semua nih trading plan-nya Solana. Mentok maksimum yang bisa loss adalah si angka ininya. Si angka 3.000 ini. Jadi tidak akan mempengaruhi total balance-nya teman-teman. Makanya dia disebutnya isolated. Jadi 3.000 ini kalau habis ya udah nol. Amit-amit ya. Meskipun nggak pernah hal ini terjadi. Ini 3.000 isolated nol. Nah, kalau ternyata nanti di kemudian hari by script kita munculin trade, belum tahu, meme coin misalkan, teman-teman mau coba-coba trade di meme coin, maka dengan lebih bijak bisa isolate asetnya, misalkan 12.000, tapi karena meme coin itu volatile tinggi, mau di set $100 aja gitu untuk di trade di dalam satu pair yang meme coin. Ya udah, mentok-mentok asetnya kalau ternyata meme coinnya ngerak, ya udah 100 USDT aja. Tapi kalau ternyata meme coinnya perform, ya ini bisa gulungannya bisa eksponensial, tergantung dengan hasilnya kayak gimana. Oke, itu adalah 3 major update dari byscript.io. Kalau teman-teman masih rada-rada belum paham, bisa diulang lagi videonya pelan-pelan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komen. Kalau yang belum subscribe, harusnya ada voucher promo untuk THR. Teman-teman pantau aja Instagram, TikTok, ataupun YouTube dari @edwinardianto. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah.